bisa punya mental, punya kemauan, berani invest untuk mau main di IMAX. Jadi kita yakin film kita ini punya isinya. Investasi di IMAX nggak murah, it's a lot of effort, expensive semua. Tapi I believe that film berkualitas pantas untuk kita. I believe film Indonesia itu kita harus tiap kali naikkan mutu kita, kualitas kita supaya layak bersaing dengan film asing. Dan di IMAX ini sudah membuktikan, ini film kedua kita for our second movie. Again, we'll keep trying to make better movies and to make sure we have a box office in IMAX. I want to have that, so we will wait till then. I'll not give up, but hopefully Pabrik Gula can do that. We trust you 100% on that. Thank you. Dan juga, of course, my partner in crime, Ari and Lele, ya, kita ketemu lagi bertiga setelah KKN yang benar-benar project yang we really work hard, dan saya lihat ini punya potensi ke sana. Saya harap juga film ini benar-benar sesuai ekspektasi lah. Dari saya sih udah sesuai ekspektasi. Dan juga all cast over here, thank you semuanya. I think semua paketnya paket lengkap lah. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong. Tadi Anda udah lihat trailernya. Nanti tunggu nonton filmnya, itu aja. Dan kita akan saksikan filmnya di IMAX juga. Itu aja dari saya, dan juga terima kasih kepada pihak XXI21. Thank you for the support dan percaya film Indonesia pantas main di IMAX, dan mudah-mudahan kita bisa buktikan itu. Itu saja. Terima kasih. Kamu baru ini jadi buruh musiman di sini? 7 tahun yang lalu, kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup. Aku di sini, Naning namanya. Susah-susah gampang ya. Ini juga saya mau jawabnya susah-susah gampang nih. Sebenarnya karakter kita di sini, bahkan sampai ke komika-komikanya, itu nggak ada yang gampang. Susah semua. Sebenarnya film ini untuk pendekatan ke karakternya juga nggak gampang, makanya kita butuh waktu reading lumayan lama. Karena memecahkan dari sekian banyaknya cast di sini untuk punya satu assemble yang bagus itu nggak gampang. Jadi untuk aku pribadi, apakah dekat dengan Erika? Sebenarnya jauh banget. Sebenarnya jauh, cuman memang karena di sini lebih ke pertemanan, nanti akan kelihatan ke perbedaan-perbedaannya. Cuman yang pengen aku kasih tahu adalah yang kalian pikirkan dari kemarin-kemarin, yang kalian tebak-tebak itu belum tentu benar. Jadi menurutku nanti ketika Lebaran lebih baik nontonnya rame-rame, karena ini filmnya teka-teki dari awal sampai akhir, banyak banget tebak-tebakannya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab. Terima kasih. Hidup setelah kejadian itu dibuatlah aturan jam kuning dan jam merah. Karena lagi mau persiapan film lain. Lalu saya diancam lah sama Pak Manoj, mau diputusin saya. Kalau nggak datang, kita putus gitu ya. Akhirnya saya terpaksa datang, dan saya sangat tidak menyesal sama sekali udah memaksakan datang ke sini, karena meskipun saya sudah preview trailernya, tapi saya preview di regular screen. Baru kali ini saya lihat di layar IMAX, dan saya merinding banget tadi. I'm so glad I'm here with you guys to preview it in IMAX format. Dan tentunya saya sebagai filmmaker mau karya kita disaksikan atau dipresentasikan di layar selebar-lebarnya dengan kualitas suara yang terbaik-terbaiknya. Dan Pak Manoj dari awal mau mengerjakan proyek ini udah dari awal dengan ambisi seperti itu. Jadi saya sangat menghargai effort itu, dan ya nggak sabar untuk kalian nonton di Lebaran nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Awi. Sekarang kita dengar dari cast ya. Kita pertama-tama kami minta Arbani Yasis yang berperan sebagai Fadil untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum semua.
Terima kasih udah hadir di sini ikut menyaksikan trailer dari Pabrik Gula. Gimana, pada suka nggak? Jujur saya juga speechless ini karena bagus banget ternyata trailernya. Terima kasih Pak Manoj, Mas Awi, semuanya pokoknya terima kasih. Pokoknya saya sih jujur nggak sabar untuk lihat nanti Pabrik Gula di Lebaran. Terima kasih. Thank you, Arbaniasis. Berikutnya Ersya Aurelia, Mbak Endah. Mbak Endah silakan Mbak, monggo. Ya, terima kasih banyak semua teman-teman media untuk kehadirannya, untuk meramaikan rilis trailer kita hari ini. Semoga kalian suka ya dengan hasilnya. Dan tadi sih kesan-kesannya pas aku nonton trailernya pertama kali, aku agak terharu ya, karena aku ngerasa semua dari kita di sini tuh kerja keras banget gitu buat film ini, dan ternyata mendeliver hasil juga yang maksudnya terlihat gitu ya, bahwa semuanya kasih 100% di sini. Jadi aku berharap semoga filmnya pas rilis Lebaran nanti bisa menghibur masyarakat Indonesia, dan teman-teman media mohon bantu ramaikan, semoga tersebar berita tentang film ini gitu. Terima kasih Mbak Endah. Berikutnya Mbak Naning Erika Karl untuk menyapa teman-teman media, silakan. Hai semuanya. Aku seneng banget sih, senengnya bukan cuma ketemu sama teman-teman Kes, Manoj, juga Mas Awi. Aku seneng medianya rame banget. Luar biasa banget kalian. Aku pengen mudah-mudahan nanti kalian juga bisa bantu kita ya, karena kita di sini happy banget waktu syuting. Benar-benar apalagi tadi ngeliat hasilnya, ternyata kalau kita kerjanya dengan hati yang senang, ternyata hasilnya luar biasa banget ya. Mudah-mudahan nanti kalian juga bisa merasakan waktu Pabrik Gula akan tayang di Lebaran, kalian juga merasakan karena ini paket lengkap banget, semuanya ada dalam satu film. Mudah-mudahan terhibur dan minta tolong bantuannya teman-teman media ya. Makasih banyak sekali lagi. Thank you Erika. Oke, kita akan langsung masuk dulu ke acara Q&A. Mas kerja di pabrik ini udah gajinya gede, terus dapat tempat tinggal. Tapi warga sekitar pabrik. Saya Budi Ros, saya main di Pabrik Gula, salah satu peran judulnya Mbah Sami. Mas Budi, yo. Persoalan metafisika, hal yang sangat tidak dipercaya oleh Budi Ros. Yeah. Konon, sekarang mendapatkan peran di sini. Yeah. Gimana Mas Budi? Sebagai dukun? Ya, sebagai dukun. Ya. Saya bukan tidak percaya, saya percaya. Hanya saya belum pernah membuktikan, belum pernah melihat buktinya. Dan bahwa banyak pernah lihat setan? Belum pernah. Tapi kan tidak melihat bukan berarti tidak percaya. Iya, tidak. Kalau orang yang tidak melihat berarti tidak bisa percaya atau bahkan tidak percaya sama sekali. Tetap bisa percaya karena ada banyak hal yang bisa jadi sebetulnya membuktikan bahwa mereka ada. Fenomena Pabrik Gula ini memang sangat melekat dengan perjuangan kebangsaan kita sebagai sebuah negara gitu ya. Apalagi kita juga penghasil tebu. Bagaimana Mas melihat kehadiran Pabrik Gula ini yang related dengan film ini gitu? Pabrik Gula saya kira akan relate sepanjang zaman sebetulnya gitu. Karena seperti Mas tadi bilang, kita penghasil tebu luar biasa gitu. Jadi justru heran mengapa banyak pabrik gula bangkrut atau katakanlah nggak beroperasi lagi. Itu sebetulnya seperti itu menurut saya. Gitu. Dia relevan sepanjang zaman menurut saya karena orang masih tetap butuh gula dimanapun. Bukan Indonesia ya, Eropa dan manapun kan seperti itu. Gitu. Mas Budi Ros, kita bicara tentang setting film Mas. Ya. Seangker apa sih setting film dari karya dari Mas Budi Ros sekarang, Pabrik Gula? Saya kira pertanyaannya bukan seangker apa, tapi bagaimana sutradara membuat setting itu menjadi angker. Kalau memang mau digambarkan seperti itu. Oke. Ya toh. Gitu. Silahkan Mas. Iya ya, jadi saya kira mungkin nggak angker amat, yang nggak biasa saja. Gitu. Apalagi kalau yang masih operasi ya. Tapi yang sering kali membuat kita kadang-kadang was-was adalah cerita-cerita di balik itu atau cerita-cerita yang berkeliaran di antara orang-orang yang pernah datang ke sana. Gitu. Saya kira itu yang menjadi kesannya bisa jadi lebih angker dari yang sebetulnya. Gitu. Bisa diceritakan sedikit Mas, dukun ini, apakah dia mendapat
pasien dari karyawan-karyawan kah, atau kehadirannya justru menjadi jadi dia sebetulnya premis sendiri? Dukun dalam tanda kutip, karena dia sebetulnya itu sesepuhnya di pabrik itu, sesepuhnya. Tapi dia ada sepasang, satu wanita dan satu laki-laki. Nah, mereka berbagi tugas lah kira-kira seperti itu lah, untuk agar selalu tempat itu menjadi jauh lebih aman. Utamanya kalau ada yang sedang kena gangguan-gangguan seperti umumnya di tempat-tempat yang dianggap angker. Bisa jadi benang merahnya juga ya, dukun ini? Iya, betul. Betul, itu benar. Terakhir Mas, film ini akan dibuat dalam konsep IMAX. Jadi akan menjadi sajian di Lebaran nanti. Ya, betul. Gimana pendapat Mas Budi sebagai aktor, sebagai pemain? Tentu saja momen itu saya berharap bisa tepat, ya, karena pada momen seperti itu orang banyak berbondong-bondong ingin memperoleh hiburan yang baik, dan mudah-mudahan film ini menjadi memenuhi harapan mereka. Terima kasih Mas. Tidak bisa. Tapi kan udah gak ada yang mau lagi kerja di sini. Emang kenapa, Mas? Apakah sebaiknya penggilingan ditunda dulu, tak? Dia hanya salah satu. Bagi saya sangat-sangat penting, dan alhamdulillah kami sudah membuktikan bahwa kita punya. Jadi hubungan untuk tanggal itu kan dari produk, ya, didukung pasti dari pihak exhibitor. Jadi bagi saya harus punya film yang kuat, dan of course siapa lagi, Lele, kita ada beberapa proposal film apa yang layak untuk Lebaran dari sebelum tahun lalu, awal sebelum Badara silakan ya nanti ditambah sebelum Badarawi udah apa ini, dan akhirnya setelah beberapa pilihan dapat ide pabrik gula ini. Pabrik gula saya apa dulu ya, nggak ada bayaran, langsung ada research 150 online terjadi kejadian-kejadian ini, dan dari Simple Man ada cerita yang sangat menarik untuk kita angkat. Dan bukan hanya di Indonesia pabrik gula ini, sugar factory ini ada di beberapa di dunia, ada problem-problem yang sama tapi terjadi juga. Dari sana saya yakin ceritanya ada kejadian-kejadian dari Simple Man yang sangat menarik. Akhirnya skripnya jadi development stage-nya lebih menarik. Kami tawarkan sutradara kita ini, Ali langsung, oh yes, I want. Kayak apa ini, dan lebih menarik lagi prosesnya. Waktu udah jadi, saya baru kepikir, nah ini udah Lebaran, skripnya top, potensi, IMAX yuk, dan kita bicara sama pihak IMAX, dan akhirnya dan pihak exhibitor, pihak 21, dan mereka sangat mendukung bahwa ini pantas untuk Lebaran. Jadi itu yang saya menghargai. Jadi yang saya appreciate bahwa pihak exhibitor juga 21 juga sadar dan mendukung Lebaran harus film Indonesia. Itu korban dari kemarahan kerajaan Demit. Menurut sampean, apa sing garai para senggala iku murka? Ada pelanggaran yang lebih besar lagi yang kita belum tahu. Ayo, Wat, jangan nengok belakang. Waalaikumsalam. Gimana Kak Le dengan skrip yang Pabrik Gula? Pabrik Gula. Wah, ini salah satu skrip yang kita tunggu dan kita andalkan, karena untuk pertama kalinya ruang berceritanya tuh bukan cuma soal horor aja, tapi kita ngomongin soal nasib buruh musiman, buruh pabrik, terus habis itu bagaimana dulu zaman-zaman masa kejayaan pabrik gula, terus habis itu bagaimana kemudian pabrik gula berkembang sampai kemudian ngelihat kira-kira apa yang akan terjadi sama buruh-buruh musiman ini di pabrik gula. Jadi tungguin pabrik gula. Termasuk bacaan lu dengan kasus Marsina mungkin ya? Ya, dan pabrik gula ini bukan cuma ngomongin soal horor, tapi juga nanti bakal banyak komedinya, dan ada hal-hal lain yang mungkin kalau dibuka terlalu banyak hal menarik dari si pabrik gula ini. Kalau dilihat semua pabrik gula kan memang
pabrik gula itu identik dengan tempat yang angker ya. Sampai hari ini justru tidak difungsikan, tidak dibangun lagi gitu loh. Research lu seperti apa? Sebenarnya research kita tuh cukup panjang soal pabrik gula ini karena sebenarnya kan backbone-nya tetap dari ceritanya Simple Man. Maksudnya kayak kita punya based on cerita Simple Man menceritakan tentang hal-hal yang terjadi secara nyata di pabrik gula, kemudian kita tambahkan, kita cari juga fakta-fakta apa-apa aja yang terjadi di pabrik gula karena pabrik gula kan ada ratusan jumlahnya. Dan habis itu ada ribuan buruh pabrik yang bahkan lebih dari itu yang pernah kerja di pabrik gula. Jadi kayak kita tuh risetnya lebih mengumpulkan data-data yang bisa gimana caranya pas di dikembangkan secara skrip itu kayak poin ke poinnya tuh relate sama orang-orang yang pernah mengalami semuanya di pabrik gula ini. Adakah diskusi dengan Awi di draft pertama, kedua? Banyak dong. Aku sama Awi kan berdiskusi bukan hanya di film ini tapi di banyak film. Jadi kayaknya ini sesuatu yang menarik antara diskusi aku, Pak Awi, Pak Manoj, dan Simple Man. Ada yang krusial di diskusi itu? Diskusinya paling krusial adalah menentukan kira-kira levelnya sekarang semana nih setelah kita bikin KKN di Desa Penari, kan kita baru balik lagi nih. Betul. Bikin bareng berempat gitu. Betul. Jadi kayak sekarang yang mau kita kasih apa yang mau kita perbaiki dari sistem waktu pas Desa Penari sampai habis itu apa yang mau kita enhance. Jadi ini kayak level up-nya kita berempat sih. Boleh dibilang ini project reunian kah? Yes, reunian dan level up. Berarti kalau kemarin reunian masih SMA, sekarang reuniannya udah kuliah nih. Jadi lebih seru lagi sih pabrik gula ini. Terakhir, apa kabarnya jump scare dengan CGI di film ini? Wow, mantap. Proporsinya 50-50 kah atau justru lebih banyak jump scare-nya? Kayak aku nggak ngitung proporsi sih. Yang pasti kayak ceritanya mengalir, jump scare-nya dibutuhkan di saat ceritanya membutuhkan si jump scare. Terima kasih Kak Lele. Ya siap. Wi, kok demi tes ngompol Wi? Neng boleh mudu doang mas. Di MD Entertainment, kemudian saya diberikan kesempatan, terus kemudian tadi melihat trailernya juga goosebumps. Saya merinding banget karena saya tahu sekali gimana proses syuting kita sangat sulit, tetapi di luar daripada itu kita punya tim dan teman-teman cast yang selalu support juga satu sama lain. Jadi tadi terharu banget lihat trailernya. Terus di trailer tadi ada satu adegan saya yang kesurupan. Persiapannya seperti apa? Kebetulan selama proses preparation dengan acting coach, kita pikirin very pay attention to the detail, bagaimana nantinya output dari kesurupan itu akan disajikan. Kita diskusi dengan Mas Awi juga, terus juga dengan acting coachnya, sampai tangannya nanti harus gimana, karena adegan kesurupan itu kan sudah ada banyak sekali kita lihat kan, tapi bagaimana caranya menyajikan adegan kesurupan yang berbeda, apalagi kita tahu di film ini kesurupannya kesurupan Jaran Kepang. Jadi referensinya juga saya lihat di beberapa video gimana Jaran Kepang memimpin tarian Jaran Kepang, terus juga ketika kesurupan saya juga nggak mau yang cuma sekedar nakut-nakutin doang, tapi memang beneran ada unsur Jaran Kepangnya yang itu sulit sekali, tetapi pada saat syuting sangat disupport dengan tim dari pabrik gula juga dari Mas Awi, sangat dikasih waktu untuk bisa mendalami itu, dan lokasi syutingnya sangat mendukung sekali. Itu saja, terima kasih. Neng boleh mudu doang mas.